Oke, selamat datang di kompetensi keahlian teknik dan bisnis sepeda motor SMK PN 2 Purworejo. Hari ini kita akan belajar tentang materi alat ukur yang ada pada mata pelajaran Pendidikan Dasar Teknik Otomotif atau PDO atau biasa disebut PDDO. Alat ukur sendiri terbagi menjadi beberapa macam yang pemanfaatannya juga terbagi-bagi di kendaraan sepeda motor. Fungsi alat ukur sendiri nanti bisa kita kelompokkan. Yang utama adalah bahwa penggunaan alat ukur itu sendiri nanti manfaatnya adalah untuk memeriksa, yang pada akhirnya menarik kesimpulan dari hasil pemeriksaan pada komponen sepeda motor. Hal yang akan dituju pada pembelajaran ini adalah bagaimana siswa nanti mampu untuk menggunakan, membaca hasil pengukuran, kemudian membandingkan dengan spesifikasi, sehingga bisa menyimpulkan bagaimana kondisi komponen yang diukur, apakah masih sesuai spesifikasi ataukah sudah lebih atau sudah menyimpang dari spesifikasi. Nah, untuk kelas 10 pembelajaran PDO atau Pendidikan Dasar Otomotif itu kita awali dengan penggunaan alat ukur dulu atau pengenalan alat ukur. Di sini alat ukur akan kita kelompokkan yaitu menjadi 3 macam. Yang pertama adalah alat ukur mekanik. Yang kedua adalah alat ukur pneumatik. Dan yang ketiga adalah alat ukur elektrik. Nah, seperti apa contoh alat ukurnya? Bisa dilihat di sini ada berbagai macam alat ukur yang nanti para siswa harus memahami, juga bisa menggunakan. Kita mulai dulu dari yang pertama, yang tadi saya sebutkan adalah alat ukur mekanik, yaitu alat ukur yang penggunaannya menggunakan cukup dengan tenaga tangan manusia atau tenaga manusia. Contohnya adalah yang pertama yang biasa digunakan di sepeda motor itu adalah yang pertama jangka sorong atau biasa disebut mistar geser atau biasa disebut vernier caliper, macam-macam. Nah, ini penggunaannya juga bermacam-macam juga, baik dari segi pengukuran diameter juga untuk pengukuran panjang. Itu alat ukur jangka sorong, modelnya seperti ini. Ini yang pertama. Nanti akan saya contohkan untuk contoh cara pengukurannya. Ini jangka sorong, vernier caliper. Yang kedua yang sering digunakan juga adalah namanya ini adalah mikrometer. Nah, kalau yang saya pegang ini adalah mikrometer luar. Nah, ini nanti penggunaannya juga jenisnya macam-macam, kemudian ketelitiannya juga macam-macam. Ini untuk mikrometer. Kemudian juga ada yang namanya, ini saya tunjukkan. Ini adalah dial indikator. Nah, ini biasa digunakan untuk mengukur keolengan, bisa keolengan piringan cakram. Kemudian ini salah satu contohnya adalah mengukur keolengan poros. Ini crankshaft, kalau bahasa kerennya di sepeda motor ini adalah crankshaft, poros sengkol. Nah, ini nanti ada jarumnya ini nanti bisa digunakan untuk mengukur. Ini dial indikator. Nah, kalau beserta ini ada magnetnya ini, biar tidak jatuh. Nah, ini stand dial
indikator. Nih. Kemudian yang digunakan juga itu ini cukup rumit juga penggunaannya. Ini adalah alatnya namanya dial Burgik atau Burgik. Ini diukur nanti penggunaannya adalah untuk mengukur keausan silinder. Walaupun alat ini nanti tidak bisa digunakan sendiri. Alat ini harus penggunaannya untuk mengukur keausan silinder itu harus dibantu oleh jangka sorong tadi, juga dibantu dengan mikrometer, tidak bisa berdiri sendiri, sehingga memang diwajibkan para siswa wajib dapat menggunakan membaca alat ukur, karena di pelajaran tingkat selanjutnya, yaitu setelah pelajaran kelas 10 ada pelajaran kelas 11 sudah masuk di kejuruan sepeda motor, itu sangat penting penggunaannya, karena kalau materi pemeliharaan mesin, pemeliharaan kelistrikan, pemeliharaan sasis, isinya di sana adalah mengukur, yaitu membandingkan dengan spesifikasi tadi. Setelah itu disimpulkan. Tuh. Ini saya ulangi lagi, alat ukur mekanik, yaitu alat ukur yang penggunaannya cukup menggunakan tenaga manusia. Contohnya adalah jangka sorong atau vernier caliper, kemudian ada mikrometer, kemudian ada dial indikator, kemudian ada dial Burgik. Ini untuk mengukur keausan silinder tadi. Kemudian yang sering para siswa gunakan atau tidak asing lagi itu adalah mistar. Tapi kalau yang di sepeda motor ini nanti digunakan adalah mistar baja. Ya, ini nanti diukur untuk digunakan untuk mengukur ketinggian atau jarak bebas. Misalnya saya yakin kalian semua punya sepeda motor, biasanya remnya atau rem belakang, pedal rem diinjak sudah terlalu dalam, atau mungkin terlalu respon, baru diinjak sedikit sudah ngerem. Nah, itu nanti pengaturannya jaraknya nanti menggunakan mistar baja ini. Jadi tetap digunakan, ini alat ukur mekanik. Itu yang pertama. Kemudian akan kita lanjutkan, contoh selanjutnya adalah alat ukur pneumatik, yaitu alat ukur yang penggunaannya selain dengan tenaga manusia, yaitu menggunakan tenaga udara atau boleh dengan tenaga tekanan. Nah, itu ada yang mengatakan seperti itu. Tapi yang pokok pneumatik itu adalah menggunakan fungsi udara. Ya, pada dasarnya ya udara yang bertekanan. Nah, kalau ini mungkin para siswa sudah pernah mungkin melihat, bahkan mungkin menggunakan, yaitu pada saat apa? Pada saat para siswa mungkin naik motor di jalan tiba-tiba kempes, bisa karena bocor atau memang karena tekanan udaranya berkurang. Nah, alat ukurnya itu adalah namanya tire gauge. Ini biasanya bergabung dengan kompresor udara. Itu kalau anak-anakku semua atau para siswa pernah melihat. Ini ada ukurannya. Jadi mekanik atau mungkin tukang tambal ban. Nah, itu kalau punya alat seperti ini, mereka berarti tidak ngawur atau tidak asal-asalan dalam memberikan tekanan udara pada ban, karena diukur. Ini bergabung dengan kompresor, kemudian dipasang pada pentil roda atau pentil ban, nah, kemudian ditekan, dibaca hasil pengukurannya. Karena ada standarnya juga, tidak sembarangan. Ini untuk alat ukur pneumatik. Nah, contoh yang selanjutnya adalah kompresi tester. Kompresi tester itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan kompresi mesin sepeda motor. Itu kompresi tester. Nah, tadi alat ukur kompresi tester ya,
kompresi tester untuk mengetahui atau mengukur tekanan kompresi mesin sepeda motor. Alat ukurnya seperti ini. Ya. Nah, ini juga ada ukurannya. Nah, namanya alat ukur, untuk mengukur itu nanti pada akhirnya nanti membaca hasil pengukuran. Terdapat angka-angka. Angka-angka ini atau hasil pengukuran ini nanti manfaatnya sudah saya sampaikan tadi adalah untuk untuk membandingkan dengan spesifikasi yang ada, apakah masih baik ataukah sudah menyimpang dari spesifikasi. Ini sama, ada ukurannya. Nah, kalau ini caranya nanti mudah saja, yaitu lubang busi, busi sepeda motor. Kalau yang harusnya udah tahu, mungkin yang cewek belum tahu. Nah, ini busi sepeda motor nanti dilepas, kemudian kompresi testernya ini dimasukkan, dipasang, kemudian handle gas motornya diputar penuh, kemudian bisa di start, bisa pakai kickstarter. Itu nanti dibaca apakah kompresi mesinnya udah turun atau enggak. Tuh, makanya kalau pada motor modifikasi, artinya motor-motor kencang yang untuk balapan misalnya, itu biasanya kompresinya dibesarkan. Nah, itu caranya macam-macam. Yang jelas jangan sampai kompresinya itu di bawah spek. Nah, kalau di bawah spek nanti mesinnya susah hidup. Nah, motornya susah hidup. Itu kalau kompresinya turun salah satu cirinya. Itu kompresi tester. Kemudian ya itu salah satu beberapa atau contoh jenis alat ukur pneumatik. Ya, itu namanya ada tadi apa? Tire gauge, alat untuk mengukur tekanan ban, ya, atau tekanan udara ban itu berapa PSI, satuannya biasanya PSI atau kilogram per senti, ada macam-macam. Tapi yang setelah digunakan untuk spek di buku manual atau buku servis itu adalah PSI. Itu tire gauge untuk mengukur tekanan ban. Nih, nggak sembarangan. Kemudian ada lagi yaitu tadi kompresi tester untuk mengetahui tekanan kompresi sepeda motor itu masih baik atau sudah di luar spek. Nah, yang pertama tadi ada alat ukur mekanik, yang kedua ada alat ukur pneumatik. Nah, itu dua macam alat ukur. Kemudian yang terakhir, pengelompokan yang terakhir itu adalah yang ketiga, namanya adalah alat ukur elektrik. Alat ukur yang penggunaannya selain dengan tenaga manusia, karena harus kita fungsikan, dia juga membutuhkan arus listrik dalam proses penggunaannya. Namanya alat ukur elektrik, membutuhkan arus listrik, bisa dari baterai atau mungkin bisa dari sumber arus listrik AC atau dari arus listrik rumah. Kalau adik-adik atau anak-anakku kurang paham atau belum tahu, bisa pakai sumber listrik rumah atau sumber listrik bengkel misalnya, bisa juga menggunakan sumbernya baterai. Nah, yang sering digunakan pada jurusan atau pada kompetensi keahlian sepeda motor itu adalah multimeter. Nah, ini multimeter namanya saja multi, berarti banyak, bisa digunakan untuk mengukur lebih dari satu komponen pengukuran. Nah, ini multimeter atau biasa disebut multitester atau biasa disebut avometer, boleh. Tuh, kalau saya senang multimeter atau multitester itu boleh. Nah, multimeter ini gabungan dari beberapa alat ukur kelistrikan. Nanti harus mengetahui karakteristiknya juga dulu untuk anak-anakku semua.
Ini avometer ini atau multitester ini adalah gabungan dari 3 komponen pengukuran, yaitu ada tegangan listrik, kemudian ada arus listrik, kemudian mengukur tahanan atau resistansi. Tuh. Nah, untuk tegangan sendiri nanti tegangan AC sama DC. Tegangan AC seperti apa, DC seperti apa. AC itu contohnya adalah tegangan rumah. Kalau DC itu baterai ABC atau batu baterai ya, itu tegangan DC. Atau aki sepeda motor itu tegangannya DC. Contohnya. Ini untuk mengukur tegangan DC bisa, tegangan AC bisa. Kemudian mengukur tahanan atau hambatan atau resistansi itu ohmmeter satuannya. Kalau tadi bukan satuannya adalah ohm. Nah, kalau alat ukurnya ohmmeter. Kalau tadi tegangan itu adalah voltmeter. Nah, kemudian yang satunya adalah ampermeter, itu untuk mengukur arus listrik. Itu pengukurannya juga macam-macam. Tetap besok kita di mata pelajaran yang lain itu akan diajarkan juga. Tuh, ini multimeter, bisa untuk mengukur tegangan listrik, arus listrik, dan hambatan atau resistansi atau tahanan. Nih. Nah, alat ukur ini kalau tadi namanya saja alat ukur elektrik. Nah, ini digunakan nanti untuk mengukur atau memeriksa itu rangkaian kelistrikan yang ada di sepeda motor. Nah, kelistrikannya kalau ada permasalahan itu memeriksanya menggunakan ini. Karena apa? Untuk kelistrikan sendiri atau rangkaian listrik atau arus listrik itu tidak kelihatan. Beda kalau misalnya para siswa naik sepeda motor, kemudian direm kok terasa tidak bekerja, remnya itu terasa kelihatan. Tapi kalau ini tidak kelihatan, harus diperiksa menggunakan alat ukur. Nah, ini sangat bermanfaat sekali untuk mata pelajaran kelistrikan. Itu namanya multitester. Sangat penting untuk pemeriksaan kelistrikan, rangkaian kelistrikan. Jadi tiba-tiba kalau misalnya kalian menghidupkan sepeda motor, kemudian menghidupkan lampunya ternyata tidak hidup, setelah dicek kok lampunya ternyata tidak putus, nah berarti ada jalur yang bermasalah di sana. Itu harus dicek menggunakan alat ukur, tidak bisa ngawur. Itu. Selain itu multimeter juga bisa digunakan untuk ngecek kabel yang putus. Tuh, kabel yang putus dicek pakai ohmmeter nanti. Nah, penggunaannya seperti apa, contohnya seperti apa, nanti pada video bagian yang selanjutnya. Untuk yang materi pertama ini nanti adalah pengenalan atau macam-macam alat ukur yang utamanya dipakai pada kompetensi keahlian teknik dan bisnis sepeda motor. Tuh. Kemudian alat ukur yang lain lagi, ini juga termasuk penting untuk sepeda motor tahun-tahun sekarang atau tahun-tahun milenial ini. Sekarang kalian para siswa mungkin sering mendengar sepeda motornya itu injeksi. Injeksi itu sama yang dulu bedanya apa? Nanti kita akan belajar itu. Nah, injeksi sendiri itu jelas mengutamakan juga kelistrikan atau elektronikanya. Nah, makanya untuk pengecekannya juga selain juga bisa tetap menggunakan alat ukur ini, multimeter tadi, itu juga ada alat ukur yang lebih khusus lagi yang untuk ngecek komponen-komponen kelistrikannya. Namanya adalah scanner, engine scanner. Kita juga punya, bisa digunakan untuk mengukur. Nanti tetap kita belajar. Sepeda motor injeksi itu sebetulnya sepeda motor EV sama EV, electronic fuel injection. Artinya adalah
sepeda motor EV, sepeda motor yang sistem bahan bakarnya itu diatur secara elektronik. Jadi sudah tidak ada, nah ini perbedaannya di sini. Sudah tidak ada karburatornya kalau untuk sepeda motor EV. Kalau yang dulu sih ada karburatornya. Ini pengaturan bahan bakarnya pas kencang, pas lambat itu diatur oleh ini. Namanya karburator. Pasokan bahan bakarnya. Kalau sepeda motor EV sudah diatur secara elektronik melalui namanya komponen ECU atau ECU, Electronic Control Unit, beserta sensor-sensor. Nah, para siswa bisa menggali informasi di situ. Oke, untuk bagian pertama ini tentang pengenalan alat ukur. Saya simpulkan yaitu ada 3 macam pengelompokannya. Yang pertama adalah alat ukur mekanik, yang kedua adalah alat ukur pneumatik, yang ketiga adalah alat ukur elektrik. Nah, untuk yang selanjutnya nanti perbagian alat ukur, baik nanti mekanik, pneumatik, elektrik akan kita bahas satu persatu. Yang pertama ini adalah hanya pengenalan dulu. Para siswa harus bisa membedakan dan juga mengerti di mana komponen-komponen alat ukurnya. Termasuk sedikit penggunaannya. Referensi jangan dilupakan, sekarang sudah begitu banyak referensi baik buku ataupun internet itu tentang alat ukur. Silakan bisa anak-anakku semua menggali informasi. Sekian untuk video atau sekian untuk materi pengenalan alat ukur. Terima kasih sudah menyaksikan atau sudah belajar di kompetensi keahlian TPSN SMK PN 2 Purworejo. Jangan lupa komentarnya, kritik dan saran, subscribe-nya ditunggu. Atau mungkin kalau ada ingin sharing atau belajar bersama, boleh datang di kampus SMK PN 2. Kami berada di bagian barat di Bengkel Teknik dan Bisnis Sepeda Motor SMK PN 2. Kami terbuka untuk siapa saja menerima saran dan kritik, bisa berkolaborasi bahkan dengan bengkel luar. Kami tidak ada permasalahan, semata-mata tujuannya adalah untuk keilmuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.